Dan di hadapan Rasul, kata Rasul, suamiku kalau saya boleh menduga jenazah tadi ahli surga. Sebab apa? Saya tahu jenazah itu siapa. Itu. Kenapa kamu berkata itu? Iya, sebab dia jangankan sholat 5 waktu, sholat sunnah yang lainnya pun dia rajin melakukannya. Jangankan puasa Ramadan, puasa sunnah yang lain pun dia rajin melakukannya. Tapi apa kata Rasul? Tidak, suamiku jenazah tadi bukan, kata Rasulnya Pak, tidak istriku, jenazah tadi bukan ahli surga, tetapi jenazah tadi ahli neraka. Kenapa Rasul? Kenapa suamiku? Kata Rasulnya, iya, sebab dia sampai mati belum berbaikan dengan tetangganya. Jadi masih bermusuhan dengan tetangganya. Padahal dia ahli ibadah Pak, kata nabinya dia termasuk ahli neraka. Tapi kan tidak kekal ya. Ya Bapak punten, kalau kita sebagai orang Islam jangan punya pikiran baiklah sapoe dua poe mah di neraka. Jangan Bapak. Usahakan kita pengen langsung ke surga kan Pak. Jangan ngasaan lah Bapak. Gitu. Nah, jangan hoyong nyobian Bapak. Jangan Bapak, bisa Pak. Asal kita baik hablum minallah hablum minannasnya. Dan saya yakin Bapak hafal dengan ayat ini. Duribat alamudillah ayanama sukifu ila bihablim minallah wa hablim minannas. Akan ditimpakan kehinaan di mana saja kalian berada, kecuali orang yang baik dalam hablum minallah dan tidak baik dalam hablum minannas. Jadi kalau kita tidak baik salah satunya, Allah akan memberikan kehinaan kepada kita baik di dunia ataupun di akhirat. Na'udzubillah Pak, jangan sampai kita bermusuhan dengan orang. Logowo Pak, itu. Tuh. Biarkan kita, mangga. Mangga. Kan sifat orang itu beda-beda ya Pak. Ada yang ada yang sifatnya pemalu gitu ya. Sehingga menurut aku orang itu kayak tidak satu orang lalu mau nanya gaji cuma kenal menurut dari pandangan itu gimana gitu kan, karena dia itu beda-beda. Iya. Sudah Bapak. Intinya Bapak punten, kita menghadapi siapapun orang, diri kita Pak ya, maka kita kudu memaklumi. Ketika dia orang pemarah, kita kudu memaklumi. Dia orangnya Bapak punten judes, kita kudu memaklumi. Dan kita jangan ikut sama dengan dia Pak. Pokoknya kita mah kudu legowo, kita mah kudu baik. Terlepas orang lain bagaimanapun wataknya Pak. Contoh lah Pak, saya perkuat ya. Bapak jalan, di pinggirnya ada orang yang sedang nangkring di pinggir jalan. Punten, tidak diwarok Bapak, punten kita diam saja. Maka kita, ya sudah tidak apa-apa. Jangan Bapak ketika punten tidak diwarok kemudian kita dipuntenan cicing bae memang nyahayam. Nah Bapak tentunya salah. Kita misalkan dari diri kita sendiri yang tidak mulai dia sama tapi malu gitu Pak. Ya. Sudah Bapak, kitanya berubah lah. Kita pengen cari yang terbaik Pak. Supaya bagaimana kita tidak melukai orang, gitu, Pak. Supaya bagaimana orang tidak salah nilai kita, gitu, Pak. Jadi sifat jangan Pak, intinya jangan kita membenci orang, gitu. Jangan. Ya Pak ya. Gitu. Terus ya Pak, saya baca hadis yang keempat Pak. Bangga. Kembali ke sekolah jenazah itu. Kalau tidak ada syaratnya dalam belakang, contoh dari Nabi gimana? Selesai. Sudah selesai. Ya. Diangkat jenazahnya diangkat, sudah Bapak. Gitu. Tuh. Nah soal misalnya mau pakai doa-doa mah silahkan Bapak. Kalau untuk misalnya mau mendoakan, tapi yang jelas tidak ada tuntunannya. Iya. Tuh. Tuh. Ya misalnya ustadznya mendoakan yang mangga. Kan doa mah tidak salah lah Pak, gitu. Ya Pak. Bab, ya. Kalau yang soal jenazah ditakbir yang tidak salah. Takbirnya tetap 4 Pak, usahakan. Gitu. Dan maaf Pak, jangan sampai ada ruku, ada sujud gitu Pak. Itu. Ya. Ya ini mah cerita bohong ya Pak. Ini cerita bohong ini Pak. Bapak jangan dianggap ini cerita benar, ini cerita bohong. Itu ya betul, nggak boleh bohong Bapak ya gitu. Makanya saya sebutkan ini cerita bohong itu Bapak. Jadi kalau ada orang yang cerita begini nggak benar gitu Pak.
Ya, saya menyampaikannya supaya apa? Supaya kita tuh jangan seperti itu intinya mah. Tapi ini bohong. Itu Pak. Itu. Dan ini salah memang, saya cerita salah Bapak ya. Nah, maaf nih Pak, itu ada suatu daerah orang meninggal. Ternyata tidak ada yang bisa mengimamin sholat jenazah. Kemudian ada orang turunan Arab yang kerjaannya adalah jualan minyak wangi keliling Bapak. Itu. Kemudian kata si orang-orang di situ, ya, tolong dong Bib doa ngimaman sholat jenazah untuk warga kami di sini gitu. Akhirnya Bapak si orang Arabnya ini Pak ya, Ayib Pak ya, itu Ayib panggilannya Ayib gitu ya, sok ngimamin jenazah. Dia jadi imam Pak. Kemudian takbiratul ihram, kemudian dia membaca Pak Al-Fatihah dan sebagainya, kemudian ruku, i'tidal sujud Bapak dan sebagainya, tahiyat seperti sholat subuh saja Pak. Kemudian selesai sholat, ada bapak-bapak yang nanya, Bib, kalau tidak salah, ya, Ayib, kalau tidak salah, di tempat yang lain, mah kalau sholat jenazah itu tidak ada ruku, tidak ada sujudnya, diam. Kenapa saya melaksanakan ada sujud dan ada rukunya? Sebab jenazah ini banyak dosanya. Jadi saya ada sujud, ada ruku, katanya Pak. Bohong tentunya Pak cerita ini. Ya Pak. Ya saya yang bohong Bapak itu. Ya, itu. Ya Pak. Itu. Ya Pak ya gitu. Ya jangan Bapak punten ya, jangan Bapak anggap benar ini ya. Maafin saya Pak gitu. Nah Bapak kembali ke fotokopiannya. Hadasana Adam, hadasana Syubah, hadasana Abdul Aziz bin Suhaib, menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Suhaib, qala berkata, sami itu Anas bin Malik, saya mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridho kepadanya, yaqulu berkata, maru bi janajatin, para sahabat itu melewat kemudian bertemu dengan jenazah, fasnu alaihi khairon, kemudian jenazah itu menyebutkan kebaikan, para sahabat tadi menyebutkan kebaikan jenazah tadi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabinya berkata satu kata, wajabat. Sumamaru bil ukhra, kemudian para sahabat melewati Bapak dengan yang lain, maksudnya jenazah yang lain. Fasnu alaihi syara, kemudian para sahabat itu menceritakan keburukan jenazah yang kedua. Faqala, nabinya berkata wajabat juga, artinya wajib. Faqala Umar bin Khattab berkata radhiyallahu, mudah-mudahan Allah ridho kepadanya, ma wajabat, apa yang dimaksudkan dengan wajib? Qala, nabinya mengatakan, hada asnaitum alaihi khairan, ketika kalian menceritakan kebaikan jenazah yang pertama tadi, fawajabat al jannah, maka si jenazah tadi wajib baginya mendapatkan surga, jannah. Wahada asnaitum alaihi syaron, dan ketika kalian menceritakan keburukan jenazah yang kedua, fawajabat al nar, maka jenazah yang kedua itu wajib mendapatkan neraka. Antum syuhada, kalian itu menjadi saksi Allah atas Allah Pak, syuhada Allah fil adi di bumi. Jadi dengan demikian Bapak punten banget berdasarkan hadis ini, dan hadis ini sahih Pak, Bukhari Muslim menulisnya, kita pantang untuk menceritakan keburukan jenazah walaupun memang jenazah itu buruk. Pen Bapak diem gitu. Tuh. Misalnya apa ya Pak ya? Maaf banget Pak. Satu jenazah itu misalnya ini mah Bapak ya, waktu hidupnya dia tukang mabok, maka kita jangan katakan. Tuh Pak. Si jalma tukang mabok geus paes ya. Nah Bapak jangan. Tuh Pak. Dua, atau jenazah tadi punten Pak, misalnya apa? Kerjaannya dia tukang ribut dengan tetangga, jangan diberitakan keburukannya, jangan diomong-omong. Tuh Pak. Pen Bapak sudah, termasuk kalau Bapak atau Ibu yang suka memandikan jenazah, ternyata ada yang ganjil pada diri jenazah, jangan dibuka. Contoh apa? Misalnya jenazahnya itu dari kemaluannya suka mengeluarkan darah Pak, sudah dibersihkan keluar lagi, maka kita jangan ngomong-ngomong sama orang lain. Misal ini mah Pak gitu. Ya Pak, pen Bapak sudah, yang tahu kita saja. Makanya di tidak-tidak juga bagusnya memandikan jenazah itu adalah keluarganya yang satu jenis kelamin kecuali suami istri itu Pak. Ya Pak.
Kemudian di hadis yang kelima di lembaran yang kedua paling bawah Pak. Nah ini adalah doa untuk meletakkan jenazah di liang lahat ya Pak. Jadi kalau kita meletakkan jenazah doanya boleh dua. Boleh pertama adalah Bismillahi wa ala sunnati Rasulullah SAW atau Bismillahi wa ala millati Ibrahim. Gitu Pak. Jadi Bapak meletakkan jenazah orang tua dari mulai keranda diterima, ditampi, kemudian dimasukkan ke liang lahat, maka Bapak ucapkan Bismillahi wa ala sunnati Rasulullah SAW atau Bismillahi wa ala millati Ibrahim Bapak. Berarti zaman Nabi Ibrahim begitu juga Pak? Iya, begitu juga Bapak. Jadi boleh dua, boleh sunnat Rasulullah SAW, boleh millati Ibrahim. Kenapa? Karena pernah kita sampaikan bahwa banyak sekali yang namanya syariat Nabi Ibrahim yang masih dipakai oleh kita umat Nabi Muhammad. Itu. Saya ulang ya Pak, supaya kitanya semakin yakin bahwa kita itu dengan Nabi Ibrahim itu sama akidahnya Pak, yaitu akidah tauhid. Ya, agamanya sama, agama Islam. Cuman sebagian syariatnya saja yang berbeda. Nah, tapi banyak yang sama. Satu adalah haji Bapak ya, haji dan umrah itu peninggalan Nabi Ibrahim. Dua, kurban itu peninggalan Nabi Ibrahim, ditradisikan oleh kita Pak. Makanya aneh orang Kristen, Yahudi, Nasrani ngaku pengikut Nabi Ibrahim tapi tidak membiasakan kurban. Tiga, sunat hitan. Bahkan Nabi Ibrahim Bapak ada satu riwayat hitan itu usianya 80 tahunan lebih Pak ya, itu ya, dengan menggunakan kudum Bapak. Sebagian riwayat menggunakan kudum itu kampak. Yang keempat 80 tahun Bapak dengan kampak, tidak ada bius Pak, tidak ada laser sunatnya Pak, motong sendiri itu Pak, tapakuran Pak. Empat, iya Bapak motong sendiri kan gak akan mungkin motong sama orang lain Pak, sudah tua Bapak itu sieun Bapak gitu. Dan orang lain juga kan bisa kira-kira susah. Iya makanya sendiri Bapak di ini kemudian dipotong sendiri. Empat ini Pak yang jangan kaget bahwa sebagaimana Nabi Ibrahim memerintahkan Nabi Ismail untuk menceraikan istrinya, dan ini berlaku. Diperbolehkan orang tua laki-laki memerintahkan anak laki-lakinya untuk menceraikan istrinya, manakala di mata orang tua laki-laki tadi istrinya tidak membawa maslahat. Jadi harus mengganti pintu. Iya Bapak mengganti pintunya. Itu Pak. Yang kelimanya ini adalah meletakkan jenazah tadi, itu adalah milat Ibrahim juga. Milah itu artinya agama Pak. Itu sama seperti din ya Pak. Saya baca ya Pak. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam karena adanya idawado al mayyita, apabila Rasul meletakkan mayit fil qabri di dalam kuburan, qala nabinya mengatakan bismillahi wa ala sunnati Rasulullah sallam hada lafdul muslim, ini adalah lafadznya muslim. Jadi Bapak boleh nih mengucapkan ini, boleh mengucapkan tadi. Yang keenam di halaman yang ketiga Pak. Nah ini doa kalau kita masuk ke komplek kuburan. Tapi tentunya Bapak saya boleh melengkapi dulu. Satu, yang namanya barjah itu secara bahasa artinya apa? Batas, sekat, dinding. Jadi orang yang sudah meninggal nanti ditempatkan di barjah. Nah, alamnya sudah bukan alam dunia lagi. Dan pernah kita sampaikan dunia artinya dekat. Barjah artinya dinding, sekat Bapak ya. Sehingga yang kedua Pak punten, mungkin tidak orang yang sudah meninggal rohnya kembali ke alam dunia. Tidak mungkin. Jadi tidak ada Bapak istilah arwah gentayangan. Bohong film tahun 80-an. Bapak nonton tuh film tahun 80-an, ada perempuan diperkoas Bapak, kemudian dibunuh, ternyata jenazahnya, mayitnya dibuang ke sungai. Kemudian orang yang membunuhnya bawa mobil, tiba-tiba si perempuan yang diperkosa tadi Pak sudah ada di pinggirnya. Itu bohong, tidak akan benar. Nuntut balas misalnya. Arwah penasaran, arwah gentayangan tidak ada Pak. Sebab apa? Sudah mati, tidak akan mungkin ruhnya kembali ke alam dunia. Gitu.
Ketangkap Pak? Itu. Nah, yang ketiganya, kalau kita masuk komplek kuburan, apakah setiap komplek kuburan boleh kita ucapkan assalamualaikum? Tidak, tentunya tidak boleh semuanya. Kenapa? Karena ucapan assalamualaikum hanya diperbolehkan untuk kita ucapkan kepada kuburan yang muslim. Yang kafir Bapak jangan. Sehingga pernah kita sampaikan, ada bapak-bapak tentara, dia punya tanda jasa, diperbolehkan untuk dikuburkan di makam pahlawan. Ternyata dia bilang sama saya, Pak Saiful, kalau saya meninggal dunia duluan, Bapak masih hidup, tolong sampaikan kepada anak-anak saya, jangan saya kuburkan di tempat makam pahlawan. Kuburkan saja saya di tempat pemakaman biasa, menyatu dengan orang-orang Islam. Itu, Pak. Kan Pak, di makam pahlawan juga dibedakan Islam dan Kristen. Ya, cuman Bapak gerbangnya sama umumnya. Gerbangnya sama Bapak. Ketangkep Pak? Nah, kemudian yang keempat, kalau Bapak mengucapkan salam kepada orang yang sudah meninggal, yang ada di dalam kuburan tadi, assalamualaikum ya ahlul kubur dan seterusnya, dijawab tidak oleh mereka. Dijawab, tetapi jawabannya tidak sampai ke kita. Sebab berabe kalau Bapak assalamualaikum dan dia menjawab waalaikumsalam, Bapak berabe. Kabur Bapak ya. Dan untuk diketahui Ibu punten, ini Bu ilmu sebenarnya. Ternyata yang namanya laki-laki itu egois Bu. Kenapa egois? Kalau dia jalan dengan pacarnya di kuburan, ketika pacarnya bilang aa sieun, si pacarnya tadi laki-laki bilang tenang aya aa, tong sieun, aa mah wanian gitu. Nah pertanyaannya Pak, ketika laki-laki itu jalan di komplek kuburan sendirian, kira-kira sieun Bapak kabur, bohong, makanya itu mah akal-akalan laki-laki saja Pak ya. Itu karena duaan tadi Pak, sok gitu Pak. Nah Bapak, ini adalah doa kalau kita masuk komplek kuburan. Saya baca dulu Pak. An Utsman bin Affan, dari Utsman bin Affan qala berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh belum Pak, berarti saya kelewat satu, saya pikir di bawahnya, ternyata masih di atas dulu. Punten Pak, saya salah. Idza faragha min dafil mayit, apabila Rasul selesai mengkuburkan jenazah, waqafa alaih, maka Nabi itu berdiri Pak, diem itu Pak ya, alai atasnya. Faqala, kemudian Nabi berkata, istaghfiru li akhikum, mintalah ampunan untuk saudara kalian. Saya salah Pak, saya pikir sudah di bawah, ternyata masih yang di atas. Wa shallallahu bitasbit, dan mintalah kalian untuk orang yang dikuburkan tadi bitasbit, untuk ditetapkan. Kenapa? Fa inaul an, karena sesungguhnya orang tadi Pak sekarang yus'al, ditanya. Qala Abu Dawud Bakhir bin Roisan, kata Abu Dawud berkata itu adalah Bakhir bin Roisan. Jadi dalam aturan Islam, maaf nih Pak, saya kelewat tadi yang ini, kalau kita menguburkan jenazah, tentunya pernah kita sampaikan dulu, satu, bahwa pahalanya kalau kita menyolati mendapatkan satu kirot, satu gunung Uhud. Kalau kita mengantarkannya dapat satu kirot lagi, jadi 2 kirot, 2 gunung Uhud. Nah cuman bagusnya ketika kita, maaf nih Pak, mengantarkan jenazah ke tempat pemakaman, kita jangan dulu duduk sebelum jenazah itu dimasukkan ke liang lahat. Nah kemudian yang kedua, setelah dimasukkan kita duduk nih Pak, kemudian diurug misalnya. Nah setelah diurug, maka usahakan Pak, kita yang mengiringi jenazah tadi, pertama kita minta kepada Allah supaya jenazah ini diampuni. Jadi jangan ngobrol, apalagi here Pak. Contohnya apa? Ada tanah kosong, kemudian kita katakan, eta tanah kosong, sanurak nyusul manehnya, gitu. Nah jangan Bapak. Ya Pak. Yang keduanya, di samping kita minta ampunan kepada Allah untuk jenazah ini, yang keduanya adalah kita minta kepada Allah supaya orang yang dikuburkan ini Bapak, dia disanggupkan, dikuatkan untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir. Kenapa? Sebab dia akan ditanya. Dan untuk diketahui Pak, ada hadis Nabi yang lain. Satu, bahwa ditanyanya itu adalah setelah 7 langkah. 7 langkah pengantarnya pergi Pak.
Nah kemudian ada orang yang berkata begini, ya sudah saja supaya jenazahnya tadi tidak ditanya-tanya oleh malaikat mungkar nakir, aplusan saja di kemitan gitu Bapak. Gitu. Maaf Bapak ditanya tidak? Tetap ditanya. Sebab 7 langkah itu bukan hakiki Bapak. Yang kedua untuk jadi ilmu Pak. Kenapa? Karena ada orang yang ngomong begini, Pak enak ya orang kafir mah, enaknya apa? Satu, kalau dia mati itu dibakar, kemudian jadi abunya dibuang ke laut. Jadi tidak ditanya di alam kuburnya. Betul salah Pak? Salah. Itu, Pak. Yang keduanya Bapak untuk dicatat bahwa pertanyaan itu bukan berdasarkan hafal-hafalan. Kenapa? Karena ada ibu-ibu Pak. Ini jangan Bapak anggap ibu ini tidak berilmu. Dia itu istrinya dosen Pak. Salah satu perguruan tinggi paling favorit di Bandung. Suaminya dosen, Pak. Ini istrinya yang nanya sama saya. Jadi waktu suaminya Bapak S3 ke Jerman, dia ikut di Jerman. Dia ngomong begini, Pak, kalau saya meninggal dunia duluan, tolong tulis di kain kafan saya apa yang akan ditanyain oleh malaikat mungkar nakirnya dan apa jawabannya. Untuk apa? Untuk supaya saya bisa nyontek katanya Pak. Maaf Bapak ada pengaruhnya? Tidak. Sebagai dosen Pak, dia Ya walau Bapak itu mah itu. Tapi yang jelas tidak ada pengaruhnya Pak. Kenapa? Karena bisa atau tidaknya menjawab itu adalah amalan, bukan berdasarkan hafalan atau contekan. Makanya sekali lagi Bapak usahakan kita yang mengiringnya Pak meminta kepada Allah, ya Allah ampunilah jenazah anu bin anu. Kemudian ya Allah teguhkan, mampukan, kuatkan supaya jenazah tadi bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir. diberi ketetapan ya Pak. Diberi ketetapan Pak. Ustaz, kalau misalkan orang itu nggak tahu binnya itu misalkan bin fulan atau Boleh Bapak bin Fulan atau bin Adam atau bin Abdullah Bapak boleh. bin ada. Iya. Nah kayak ginilah jadi saya keingetan. Tadi kan Bapak kita tidak boleh memanggil anak dibinkan atau bintikan dengan Bapak angkat. Tuh. Nah Bapak pertanyaannya, kalau kita tidak tahu orang Pak, namanya siapa? Boleh tidak Bapak memanggil, hoi kadieu? Tidak bagus Pak. Tetapi kita katakan Abdullah Ikhwani gitu Pak. Saudaraku, hamba Allah. Termasuk maaf nih Pak ilmu. Karena Islam Pak, sekali lagi Pak, lebih mengutamakan yang namanya akhlak. Saya boleh kemukakan satu. Bapak lagi di dalam rumah. Kemudian ada tukang bakso tahu Pak. Bapak keluar ternyata sudah jauh. Bagusnya Bapak manggil kenceng atau Bapak samperin. Samperin. Bukan Bapak, woi bakso tahu. Jangan. Bapak samperin. Tuh Pak. Panggil Ibnu Abdullah ya Pak. Betul Pak, Abdullah atau siapa? Yang kedua ilmu Pak, punten. Maaf sekali. Ini karena akhlak Pak. Bapak beli sorabi. Bapak di mobil, yang punya mobil tidak turun Pak. Ngomong begini sama tukang serabinya. Mas atau Mang, opat polos, opat oncom, 2 telur. Bapak masih di dalam mobil, bagus jelek? Jelek. Jadi bagusnya turun ngomong sama tukang serabinya. Jelek Bapak, kita tidak beradab. 3, apalagi Bapak nanya alamat. Sementara cuaca hujan Pak, Bapak di dalam mobil. Yang ditanyanya Bapak di luar mobil sambil hujan-hujanan. Pak, kalau jalan Parmindo di mana? Bagus jelek? Jelek. Turun Bapak, nanya alamat juga. Ada Bapak etika. Termasuk yang sering kita sampaikan, maaf saya ulang ya Pak ya. Pak Haji Maman Pak jalan kaki dari rumah Pak, kemudian di tengah jalan ketemu dengan Pak Yono Bapak di depannya. Pak Yono dengan Pak Haji Maman senior mana Pak? Senioran Pak Yono tentunya Bapak ya gitu. Nah, punten pisan Pak. Boleh tidak yang namanya Pak Haji Maman, Pak punten kapayunan. Dia ngebelenyeng duluan Bapak. Tentunya tidak bisa, bagusnya Pak Haji Maman tetap aja di belakangnya Pak Yono Bapak. Kali-kali banyak jatuh ya. Iya Bapak, takdiman kepada yang lebih tua Pak. Gitu. Nah kalau itu lain cerita Bapak ya.
bonceng gitu. Nah, ya, mangga Pak. Pada saat jenazah dimakamkan, itu kan ada sepadan di bawah atau di atas itu. Nah, Bapak punten, maaf ya Pak sebelumnya. Ini terjadi ikhtilaf Pak tentang ada tidaknya ada di kuburan. Cuman sebelumnya maaf sekali, kalau Bapak nanya ada tidak hadisnya, alhamdulillah Pak, saya menemukan di dalam kitab hadis Imam Ahmad bin Hambal bahwa ada adzan di kuburan. Tapi cuma satu kitab ini Pak. Di dalam kitab hadis yang lain tidak ada Pak. Pak, itu derajatnya gimana Pak? Saya tidak hafal Pak. Itu. Saya tidak berani menilai Pak, itu karena di situ tidak ada yang nilai. Itu Pak. Itu. Tapi yang jelas ada hadisnya. Itu. Nah, yang kedua, kita yang ngaku adzan dulu ya Pak. Punten banget nih Pak. Kenapa kok sampai ada adzan di kuburan? Dipahami adalah karena ada hadis Nabi, dan ini mah bukan 1, 3 kitab hadis ada menceritakan tentang orok yang baru dilahirkan diadani di telinga kanannya, dikomati di telinga kirinya, yang dilakukan Rasul untuk cucunya yaitu Hasan bin Ali ya Pak ya, waktu Fatimah melahirkan Bapak, ternyata diadani Pak. Ini hadisnya ada di Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Tirmidzi Bapak. Jadi menulis hadis ini, walaupun sebagian orang menganggap itu lemah, tapi kata Imam Nawawi Bapak punten bahwa hadis ini Bapak derajatnya hasan. Sehingga kata versi yang kedua, waktu dilahirkan saja diadani, berarti waktu meninggal juga diadani. Jadi ini berdasarkan rasionalitas. Betul, kalau yang kedua. Tapi kalau yang pertama tadi Pak, ada hadis dari kitab hadis Imam Ahmad bin Hambal. Tuh, Pak. Artinya hanya alas sholat. Betul sekali Bapak. Makanya tadi Pak, ada yang kedua bahwa tidak ada adzan untuk orang yang meninggal. Sebab apa? Alasan yang Bapak sebutkan, adzan itu panggilan untuk sholat. Itu. Jadi di sini maaf Pak, tetap ada ikhtilaf. Itu. Pak, pada saat Itu. pada saat papan sudah ditutupkan begini Pak ya, kemudian ada hadis ya Pak ya, untuk 3 kepala tanah itu diinikan ke dalam disertai doa. Saya lupa, tapi ada orang yang begitu Pak. Dikebel ya. Iya. Apakah itu masih termasuk ini Pak, hadis gitu? Saya tidak hafal Pak. Saya tidak hafal itu mah. Saya tidak hafal Pak. Saya tidak tahu Bapak. Yang itu mah saya tidak tahu Pak. Cuman kalau untuk adzan jawabannya gitu Pak. Ada yang nerima dan ada yang tidak. Yang tidak karena alasannya tadi adzan adalah panggilan untuk sholat. Tuh, Pak. Tapi ada yang nerima. Kenapa? Karena bayi waktu dilahirkan diadani, meninggal pun diadani. Kemudian yang keduanya ada dalam kitab Ahmad bin Hambal Pak, adzan untuk orang yang meninggal di kuburan. Nah Bapak silakan mau ngambil yang mana? Itu. Ya Pak. Itu. Nah punten Pak, ya mangga. Tadi untuk yang izin di atas kendaraan tapi di bawah itu kan adanya harus turun. Sekarang ada cara mengambil makanan dari mobil gitu, itu gimana adanya? Ya, pokoknya intinya Bapak punten sebelumnya. Dalam aturan Islam apa yang namanya adat Pak, itu bisa dijadikan adab secara umum, tapi yang namanya adab ini Bapak bisa jadi berdasarkan uruf, berdasarkan kebiasaan adat setempat Pak. Jadi ada adab sudah sesuai dengan aturan Rasulnya, tapi juga Bapak ada adab adalah berdasarkan kebiasaan. Adat Bapak contohlah untuk jadi penguat. Bapak punten sama tidak kalau kita memegang kepala orang Arab dengan kita memegang kepala orang Indonesia? Beda. Sama tidak Bapak pegang jenggotnya orang Arab dengan pegang jenggotnya orang Indonesia? Beda. Sama tidak Bapak pegang pantatnya orang Arab dengan pantatnya orang Indonesia? Beda. Saya kemukakan Pak. Bapak ada orang Arab dipegang pantatnya, apa yang dia lakukan Pak untuk kita? Emosi Bapak marah.
Dia tidak nerima dipegang pantatnya. Tapi bapak megang pantat teman kita laki-laki Pak di Indonesia, marah tidak? Oh tidak bapak. Gitu.